بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Millah Ibrahim Channel yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya mencoba menganalisis berita yang kemarin luar biasa heboh ya beberapa hari terakhir ini tentang pemurtadan massal satu kabupaten di Langkat. Ya, sehingga di jagat media sosial terutama lagi di apologet di YouTube ya, apologet Kristiani rata-rata memuat berita yang sukacita yang luar biasa ini, yang katanya Majelis Ulama Indonesia mengungkapkan soal murtad massal ya. Nah, ini yang saya tampilkan ini adalah judul yang ditampilkan oleh harian media Pos Kota. Ini tanggal 16 Mei, sebenarnya agak ketinggalan, tetapi judulnya pun dibuat bombastis ya seperti itu, padahal di tanggal 16 Mei ini sebenarnya sudah ada klarifikasi. Tapi ya begitulah ya, media menampilkan supaya tertarik, supaya menarik ya. Nah, dengan gambar seperti ini sebagai ilustrasi. Namun saya mundur ke hari sebelumnya yang awal mulanya terjadinya ini. Saya ambil dari media TV One ya, TV One News, tv1news.com. Di sini dijelaskan dengan judul ya, ini dengan logo Majelis Ulama Indonesia. Kemudian judulnya begini, banyak warga Langka murtad, diduga ini yang jadi penyebabnya. Nah, kalau kita membaca ini kita belum tahu persis seperti apa duduk persoalannya. Coba kita simak kalimat-kalimat atau narasi yang disampaikan dalam berita ini. Nah, Jakarta, ini tanggal 15 ya sahabat, 15 Mei 2022. Viral dikabarkan banyak warga kawasan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara telah memutuskan untuk murtad atau keluar dari agama Islam. Berdasarkan fenomena ini, Majelis Ulama Indonesia Sumut mengungkapkan bahwa ada penyebab yang berasal dari faktor eksternal dan internal. Ya, jadi coba kita baca di sini berdasarkan fenomena ini. Berdasarkan fenomena ini berarti Majelis Ulama mendapatkan informasi tentang itu. Ya. Di sini tidak disebutkan bahwa rilis Majelis Ulama Indonesia atau press conference atau apalah gitu ya. Itu bukan ya, tapi berdasarkan fenomena ini berarti ada yang menginformasikan kepada Majelis Ulama Indonesia. Sumbernya dari mana? Wallahu alam. Ya. Ada dua hal, faktor eksternal dan internal, ujar M. Hatta selaku Ketua Bidang Dakwah Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara kepada Detik Sumut. Ya, berarti Detik Sumut ini wartawannya ya, media dari Detik Sumut mengkonfirmasi. Sebagaimana dikutip pada Minggu 15 Mei 2022. Ya, penyebabnya banyak yang murtad adanya faktor eksternal dan internal. Ya. M. Hatta juga mengungkapkan jika dilihat dari aspek eksternal, tampaknya ada kelompok yang memang secara masif mengajak masyarakat di Langkat untuk keluar dari agama Islam atau murtad. Nah, dari sisi bahasa ini menunjukkan bahwa pihak Majelis Ulama Indonesia bukan merilis, ya bukan mereka merilis, tapi mereka mendapat informasi, entah sumbernya dari mana. Yang ini beliau ini sebelum berkomentar sudah mendapatkan informasi detailnya berapa, di mana atau seperti apa faktanya sehingga dikatakan massal. Sepertinya tidak ya. Sebab kalau mendapatkan hasil investigasi langsung bahasanya harusnya tidak seperti ini ya. Coba kita baca di lanjutannya. Nah, kelompok tersebut awalnya menawarkan pekerjaan hingga uang ya. Eksternal ini adanya upaya-upaya yang sistematis dilakukan kelompok-kelompok tertentu sehingga terjadilah keguncangan dalam diri seseorang, misalkan tawaran pekerjaan bahkan tawaran keuangan, ungkap Hatta. Ya. Sedangkan aspek internal yaitu disadari oleh bagaimana keimanan seorang
seseorang ya. Hatta juga menyatakan bahwa muslim memutuskan untuk murtad disebabkan oleh iman yang lemah. Ya. Dan kutipannya di sini, kalau dari internal ya karena lemahnya iman yang ada pada umat Islam yang sehingga mudah goyah. Jelas Hatta, Ketua Bidang Dakwah Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara memang sudah lebih dulu mendapatkan kabar. Nah ini cukup jelas ya sahabat. Memang sudah lebih dulu mendapatkan kabar bahwa sejumlah warganya di Langkat telah murtad. MUI Langkat dan Sumut pun mengambil langkah mengantisipasi hal tersebut ya. Kita melakukan koordinasi untuk menanggulangi persoalan tersebut, kata M. Hatta. Ya, ia juga menyampaikan bahwa pihaknya belum mendapatkan data pasti. Nah, ini perlu ditegaskan ya. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan data pasti berapa jumlah warga yang murtad. Namun, banyaknya warga yang murtad ini sudah memprihatinkan. Belum kita himpun tapi datanya sangat memprihatinkan. Seperti itu. Jadi, dari sini bahasanya cukup jelas bahwa Majelis Ulama Indonesia bukan mereka yang merilis, tetapi mereka mendapatkan informasi tentang pemurtadan massal atau banyaknya warga yang murtad seperti itu. Tetapi untuk kepastiannya itu belum, karena sepertinya belum melakukan investigasi. Nah, di berita inilah yang kemudian digoreng sampai gosong luar biasa, sampai susah dimakan kali ya, kalau seperti pisang goreng ya, sudah saking gosongnya oleh media-media yang terutama yang berpihak ya pada Kristen ya, terutama apologet di channel-channel YouTube ya. Saya tidak perlu menampilkan, Anda tahu sendiri lah ya. Kalau menampilkan nanti jadi mempromosikan mereka. Tapi yang jelas sangat banyak sekali mereka menggoreng pada hari itu tentang kasus murtad massal, dan itu dibenarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan kalau kita lihat analisis berita seperti ini, bukan Majelis Ulama Indonesia yang membuat rilis tentang itu, tetapi merespon apa yang diinformasikan kepada Majelis Ulama Indonesia. Dan soal dua faktor itu sebenarnya faktor umum ya, kita juga sudah paham ya. Faktor umum bahwa ada faktor yang berusaha memurtadkan, kemudian dari sisi umat Islam sendiri ada yang kurang begitu paham, hanya gampang sekali pindah agama itu ya. Nah, terus ini kasus warga di Langkat murtad yang bikin Majelis Ulama turun tangan. Nah, kalau kita baca di sini masih di hari yang sama ya, ini sudah mulai sedikit jelas ya. Sudah mulai jelas bahwa Majelis Ulama mulai melihat ini hal yang perlu dicermati ya. Nah, kita baca di sini ini media apa ya? Detik Sumut pada 15 Mei ya, kasus adanya warga yang dikabarkan keluar dari agama Islam murtad di Langkat, Sumatera Utara membuat heboh. Ketua Majelis Ulama Indonesia Dian mengatakan kasus ini bermula adanya warga yang mengaku anaknya dimurtadkan. Ya, jadi ternyata berawal dari satu kasus yang anak dimurtadkan, kemudian seolah-olah itu adalah massal. Itu kalau saya baca analisisnya seperti itu. Ada warga yang mengaku adanya dimurtadkan. Kronologinya sudah dibuat pihak keluarga. Nah, itu berarti ada hubungannya sepertinya dari berita yang ditampilkan di TV One tadi. Nah, Detik Sumut pun mencoba menghubungi pihak keluarga dan wanita yang disebut dimurtadkan. Dan penelusuran Detik Sumut diketahui wanita itu bernama N, berusia sekitar 30 tahun. Ya. Jadi ini kasusnya sebenarnya satu orang. Yang ini pun sangat dramatis ya. Sangat dramatis. Ini pakai inisial, tapi sebenarnya nama si wanita ini sebenarnya sudah dipublikasikan oleh media lain, sudah tidak pakai inisial lagi, sudah menyebutkan ya. Pengacara dari keluarga NAD mengatakan peristiwa ini berawal saat N yang pergi dari rumah
beberapa waktu yang lalu Ade mengatakan pihak keluarganya pun sempat laporkan ke polisi terkait kehilangan Ade. Ya. Nah, setelah diusut, dapatlah info anak itu ada di daerah Pangkalan Susu atau Besitang, Langkat gitu ya, kata Ade kepada Detik Sumut. Ade mengatakan N ternyata berada di rumah seorang pria yang disebut sebagai pacarnya berinisial J. Kemudian N menghubungi pihak keluarga untuk menanyakan keberadaan anak itu. Si orang tua pelaku ini selalu mengatakan tidak tahu dan tidak berada di sini, hingga akhirnya dapatlah informasi A1 atau valid si anak berada di salah satu rumah di Besitang, tutur Ade. Nah, jadi begini sahabat, ini ceritanya cukup panjang, tapi intinya bahwa ada seorang wanita yang dijanjikan oleh si kenalan si laki-lakinya si pria untuk ditawarin pekerjaan. Jadi ceritanya mereka berkenalan di media sosial, lalu si perempuan ini, si wanita ini muslimah, aku mencari pekerjaan, dia baru lulus kuliah, dan si laki-lakinya menawarkan katanya membantu pekerjaan. Nah, ternyata singkat ceritanya adalah berujung pada dibawa kabur, dibawa lari, ditempatkan di tempat tertentu, lebih tepatnya sih disekap karena tidak boleh ketemu keluarganya, dan akhirnya setelah sekitar 5 bulan atau 6 bulan akhirnya ditemukan dan cukup dramatis. Saya tidak akan membahas ini karena cukup panjang, tapi intinya kita mendapatkan kejelasan bahwa yang jelas-jelas ada pemurtatan adalah satu orang, ya, satu orang, dan ini pun bukan warga Langkat, dan itu dibenarkan oleh PJS Bupati. Nah, ini beritanya, ya, fakta warga Langkat murtad massal itu PLT Bupati tendensius, ada yang menggoreng, ya, jadi dia membenarkan bahwa memang ini adalah berita tendensius, ya. Oke, nah ini pernyataan PLT Bupati, ya. Jadi ini juga mereka sudah melakukan investigasi atau penelusuran seperti apa sih aslinya, ya. Menurut narasi berita yang beredar terlalu berlebihan, sebab faktanya hanya ada satu orang yang pindah agama, itu pun bukan warga Langkat asli, ya. Berita itu terlampau tendensius, katanya dikutip Suara Sumut ID pada 16. Jadi sehari setelah kehebohan itu, ya. Ya, jadi Pak PLT Bupati ini pun juga menjelaskan kronologisnya secara singkat, ya. Pria yang akrab disapa Ondim ini menjelaskan kronologis kasus murtadnya tersebut. Semula ada seorang wanita muslim berinisial N berhubungan dengan pria J non-muslim. Si wanita minggat dari rumahnya selama lebih kurang 6 bulan dan menukar agamanya menjadi Kristen. Menikah di tempat pendeta di Pangkalan Brandan, kata Ondim, ya. Dari penelusuran, kata PLT Bupati Langkat ini, N merupakan warga Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. J lalu berhasil mengganti pengganti KTP dengan KTP Langkat. Jadi ini ada gerakan yang cukup keras yang dilakukan oleh si laki-laki yang membawa kabur selama 6 bulan si wanita muslimah ini, ya. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci, tapi ya penting kontennya sudah kita temukan bahwa ini sepadan atau senada dengan apa yang disampaikan Majelis Ulama Indonesia tadi, ya. Jadi baik dari Majelis Ulama Indonesia kemudian melakukan investigasi. Nah, ini di berita dari genpi.co, ya. Viral isu murtad massal di Langkat MUI Sumut, pastikan itu hoax, ya. Jadi hoax ini sudah dipastikan. Berarti Majelis Ulama Indonesia sudah melakukan investigasi. Informasinya mereka itu sudah melakukan investigasi di 23 kecamatan di Langkat. Ya, jadi yang turun tangan ini adalah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara,
juga melibatkan Majelis Ulama Kabupaten Langkat, dan hasilnya ya seperti ini. Nah, ini ya. Ya. Ya, ini. Pihaknya mengklaim sudah mencari data di 23 kecamatan yang ada di Langkat untuk mendalami isu pemurtadan. Ya, ini benar ya. Jadi mereka mendapat informasi. Jadi bukan mereka yang melakukan rilis, bukan Majelis Ulama melakukan rilis seperti yang dikemukakan oleh tetangga sebelah. Dari data ini tidak ada pemurtadan massal di Langkat. Yang di blow up media semuanya hoax. Ya, semuanya hoax. Besok kami akan bantah. Ya, jadi sudah jelas ya panjang lebar soal ini yang jelas, yang pasti, yang pertama yang perlu kita tegaskan, pertama bahwa soal pemurtadan massal satu kabupaten di Langkat itu bukan rilis dari Majelis Ulama Indonesia. Itu datanya bukan dari Majelis Ulama Indonesia yang kemudian dirilis ke publik, bukan. Tetapi kalau kita baca informasinya adalah informasi dari eksternal, dari pihak luar sampai ke Majelis Ulama, kemudian Majelis Ulama itu merespon bahwa biasanya terjadi seperti ini karena dua faktor internal dan eksternal itu ya. Yang berikutnya, dipastikan bahwa setelah melakukan investigasi baik dari Majelis Ulama Indonesia maupun dari pemerintah kabupaten, dipastikan ini adalah hoax. Bahkan hanya ditemukan fakta satu saja yang murtad, itu pun bukan warga Langkat, tetapi warga Deli Serdang, seperti yang ditegaskan oleh PJS PLT Bupati Langkat sendiri dari pemerintah, pihak pemerintah. Jadi secara fakta tidak ada yang namanya murtad massal di Langkat. Itu sama sekali tidak benar, dan ini kita bisa klaim sebagai hoax. Jadi buat sahabat yang masih menganggap bahwa itu adalah hal yang benar dengan berbagai alibi, ini dari pihak pemerintah kabupaten sendiri sudah memastikan itu hoax. Dan berita-berita tentang murtad massal di Langkat itu adalah berita tendensius yang tidak memiliki nilai fakta, tidak memiliki nilai validitas yang dapat dibenarkan. Ya, jadi sudah cukup ya sahabat. Semoga ini bisa memberikan pencerahan. Ya, terima kasih sahabat yang sudah subscribe channel ini, mendukung terus. Mari kita gemakan terus, gelorakan terus dakwah dalam rangka anti penyesatan dan pemurtadan yang merajalela di sekitar kita. Upaya-upaya yang berusaha untuk masuk ke kampung-kampung muslim, mendekati pribadi-pribadi, individu-individu muslim untuk murtad harus bisa kita cegah. Ya, pemahaman kita tentang Islam diperkuat, keimanan kita diperdalam, sehingga tidak gampang dikibulin oleh pihak-pihak yang menyesatkan kita. Sampaikan kepada keluarga, waspada anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan dari berbagai kelompok dan modus. Itu saja. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.